Pemprov Bali membantah terjadi overtourism atau padatnya wisatawan di Bali dengan dalih jumlah wisatawan masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Sementara itu, pakar pertanian Universitas Udayana menyoroti penggunaan air tanah berlebih di Bali, termasuk persoalan tutupan lahan hijau yang masih minim. Padatnya wisatawan di Bali menjadi sorotan. Wisatawan memang berdampak pada pendapatan pemerintah dan warga setempat, tetapi juga memunculkan sejumlah persoalan. Persoalan sampah dan pembangunan di bagian selatan Bali kini menjadi sorotan. Fenomena padatnya wisatawan atau overtourism dianggap memengaruhi kualitas hidup warga setempat maupun pengalaman turis yang berkunjung. Namun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali membantah telah terjadi overtourism di Bali. Kalau dilihat dari jumlah kunjungan dan jumlah kamar tersedia, termasuk tingkat hunian kamar, Bali belum dikatakan overtourism, tetapi kalau dilihat beberapa titik-titik kawasan mungkin perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk menjawab overtourism ini. Berapa sih sebenarnya Bali butuh wisatawannya, berapa sih Bali butuh kamar yang tersedia ini dengan jumlah kamar sekian, berapa kendaraan yang ada ini apakah mempengaruhi dan sebagainya. Itu yang perlu dibuatin carrying capacity. Kunjungan wisatawan domestik di Bali mengalami pasang surut akibat pandemi. Di 2019, angkanya mencapai 10,5 juta wisatawan, sempat turun menjadi 4 juta wisatawan pada saat pandemi, tetapi naik lagi menjadi hampir 10 juta wisatawan pada tahun lalu. Seperti halnya wisatawan domestik, kunjungan wisatawan mancanegara juga terpengaruh akibat pandemi. 6,2 juta wisatawan pada 2019 merosot drastis pada 2021 dan naik menjadi 5,2 juta wisatawan pada 2023. Angka kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara pada 2023 jumlahnya hampir setara dengan wisatawan pada 2019 sebelum pandemi. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Niluh Kartini menyoroti alih fungsi lahan di Bali akibat meningkatnya wisatawan. Kartini menyebut persoalan air sudah dirasakan sejak 2011 selain persoalan tutupan lahan hijau di Bali. Kartini menyebut penggunaan air tanah berlebih saat ini menjadi potensi masalah serius di Bali. Karena Bali itu kan kecil, jadi pariwisata itu kan harus daya dukungnya kan air. Nah, sedangkan 2011 kita sudah defisit air. Dan dari buku catatan tentang tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bali hutannya hanya ditutupi tanaman cuma 18%. Dari seharusnya 30% kan hutan itu, dari Bali kan hanya 23%, dari 23% itu hanya 18% tertutupi. Ini dengan tingginya pariwisata yang datang sekarang, yang mass tourism, jadi mungkin kualitas ininya tidak begitu bagus. Nah ini kan sampah, kebutuhan air, jadi akan meningkat. Nah sedangkan Bali kan nih sampahnya kan masalah besar kan. Meski belum diklaim sebagai overtourism oleh pemerintah Provinsi Bali, persoalan daya dukung juga perlu mulai diantisipasi. Pemerintah setempat mengeklaim sudah mengimbau wisatawan tidak hanya mengeksplorasi wilayah selatan Bali. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Provinsi Bali membantah overtourism atau padatnya wisatawan, meski di satu sisi mengaku belum memiliki data daya dukung untuk wisatawan. Lalu apa yang harus diantisipasi untuk kompleksnya persoalan akibat wisatawan di Bali termasuk untuk daya dukung lingkungan? Kami bahas bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun. Bergabung juga Ibu Niluh Kartini, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Selamat malam Pak Kadis, Bu Kartini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Ibu Bapak. Saya ke Pak Cok Bagus dulu. Kalau diklaim belum memiliki overtourism, tapi kalau kita lihat data daya dukungnya juga masih dikaji sampai sekarang. Nah, data daya dukung lingkungan ini kapan akan dibuat, diumumkan dan juga bisa dikaji agar permasalahan overtourism ini tidak terjadi? Kalau klaim dari Pemprov Bali kan belum sampai di angka overtourism, Pak Kadis. Mohon di-unmute dulu, Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Silakan. Pertama memang kami pemerintah Provinsi Bali sudah, Dinas Pariwisata sudah dengan PHRI sudah melakukan kajian dari sisi usaha ya, jumlah usaha.
memang pada saat itu kita memang baru mengusulkan memang ada moratorium pembangunan akomodasi di beberapa kawasan. Tentu itu hanya sama usulan itu, sampai sekarang memang belum ada tindak lanjutnya. Itu bagian daripada bagaimana kita mengantisipasi. Itu sudah lama itu kita ajukan, hampir tahun 2014-an itu, Pak. Apa kendalanya Pak berikutnya- belum terlaksana? Mohon saya tanya dulu yang Karena memang itu dari kita tidak bisa membuat regulasi hanya parsial untuk Bali aja. Tentu ini membuat kajian lebih dalam lagi untuk seluruh Indonesia. Oke. Berikutnya juga sebenarnya Bali sudah memiliki Perda 2 tahun 2023 tentang tata ruang. Ada 18 kawasan namanya KSPNDK, kawasan pariwisata daerah, dan ada kawasan pariwisata daerah khusus. Ada 4, dari 18 kawasan pariwisata dan ada khusus. Nah, itu artinya di 18 kawasan itu memang dapat membangun daripada amenities of service, artinya akomodasi dan restoran dan sebagainya. Oke. Itu Pak. Oke, kalau saya ke Bu Niluh Kartini, tadi kan moratorium akomodasi ini, pembangunan akomodasi belum bisa dilakukan. Sementara Ibu juga sempat menyebut bahwa persoalan air ini, khususnya air tanah, sudah dikeluhkan sejak 2011 bahkan. Nah, apa yang jadi solusi semestinya? Karena kan kalau untuk menunggu, sementara kalau ketersediaan air tanah ini kan day by day permasalahannya. Bagaimana, Bu? Iya, jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi sama Pak Kadis, kita sudah 2009-2008 sudah kita mengusulkan moratorium sebenarnya. Jadi dan sudah itu ini sawah abadi ya. Jadi tata ruang yang 2009, nah itu sebenarnya kita usulkan waktu itu untuk tata ruang itu menjadi tetap gitu loh, tidak berubah-ubah. Karena apa? Karena keselamatan air, pangan, dan energi itu akan sangat tergantung dengan tata ruang ya. Ya. Jadi, nah Bali seharusnya tata ruang itu menjadi sebuah acuan yang tidak pernah berubah. Jadi Bali itu kan satu kesatuan ini Jagar Gunung. Sebenarnya Bali itu harus dikelola dalam satu ekosistem. Kalau nggak begitu itu akan hancur, karena misalnya kawasan hutan yang ada di Batu Riti itu memberikan air kepada Denpasar, Badung dan Denpasar. Jadi kalau kawasan hutan di Batu Riti itu terus digerogoti, nanti Denpasar, Badung itu akan tidak mendapatkan air. Karena jelas sekali zonasinya itu memang seperti itu. Jadi nah ini yang harus tata ruang itu seharusnya tetap, sudah tidak pernah berubah. Nah itu tautannya jadi keselamatan air, Ya. pangan, dan itu ya. Jadi sudah itu dengan nah sekarang ini kan pariwisata ini kan tidurnya di Badung, terus terus mereka kan kunjungannya ke masing-masing kabupaten. Ya, Nah ini ya, kan, betul. nah ini yang sebenarnya kalau Bali ini dalam satu kesatuan ekosistem, jadinya negara gunung, leluhur kita sudah memberikan hal yang luar biasa, Ya. berarti berbagi gitu loh. Jadi misalnya seperti Bali ya tetap sebagai penyangga, ya sudah itu yang kawasan yang mana dikembangkan gitu. Ya. Nah ini sekarang kan masalah sampah belum bisa diselesaikan. Ya, jadi Terus merembet kemana-mana begitu ya. alih fungsi lahan Ya. 600 hektar itu untuk sawah saja, 600 sampai 1.000 hektar per tahun. Oke. Sudah itu air tanah, per kita kan air tanah, cekungan air tanah Bali itu kan cuma ada antara ini dan Denpasar dengan Tabanan yang besar. Sudah itu ada di Tejakule. Nah, ini sebenarnya ini harus menjadi pertimbangan. Nah, sekarang 2021 dari hasil kajian itu sebagian besar kabupaten sudah dipisit. Baik, kita sampai situ dulu Bu Kartini. Nah, Pak Cok Bagus, ini
masalahnya komprehensif. Semestinya ada pengelolaan sebagai satu ekosistem, tapi apa yang jadi permasalahan? Karena kalau regulasinya belum diteken, artinya kan pembangunan terus-menerus ini akan terus terjadi, sementara daya dukung lingkungan juga semakin menurun. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi Bu Kartini juga sudah menyampaikan seperti apa, karena memang kita harus mengacu kepada regulasi terkait dengan tata ruang itu sendiri, karena memang sudah jelas disusun mana sebagai daerah penyangga, mana sebagai kawasan yang bisa dibangun untuk fasilitas pariwisata. Tentu kami dari Dinas Pariwisata dari sisi untuk pemerataan dari sisi kunjungan wisatawan, kami sudah menyusun namanya travel pattern atau pola perjalanan yang mulai tahun lalu kita susun menuju ke bagaimana kita mengatur pola perjalanan itu tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan, tetapi kita bawa ke baik itu ke Bali Utara, ke Bali Barat maupun ke Bali Timur itu sendiri. Nah, Bu Kartini, kalau tadi bahkan pengusulannya sudah tidak hanya 2011, sebelum itu 2009, 2008 sudah diusulkan. Kalau belum goal sampai sekarang, sementara secara teoritisnya sudah disampaikan tadi oleh Ibu, apa sih dalam jangka pendek yang jadi usulan? Nah, ini kan gini yang usulan yang dalam jangka pendek untuk menyelesaikan sampah, sebenarnya kan sampah itu kan Bali kan bahan organiknya kan hampir 60 sampai 70% bahkan lebih ya. Kenapa pemilahan ini dilakukan di Sumber, sudah itu bahan organiknya bisa dijadikan pupuk, karena di satu sisi tanah di Bali, tanah pertanian itu sudah sangat marginal karena terus-menerus menggunakan bahan-bahan yang sintetik. Jadi untuk menarik itu sebenarnya Bali bisa menjadi pulau organik dengan pengelolaan sampah yang benar. Nah, ini kan semua harus konsentrasi ya. Jadi di satu sisi di pertanian ini kita sekarang berebutan antara pariwisata dengan pertanian, jadi banyak sekali. Jadi Tabanan sudah kesulitan air juga. Ya, yang tadinya kan Tabanan kan tidak pernah kesulitan air. Ya, nah, jadi kita problemnya terjadi sekarang sudah terlihat begitu ya, Ibu ya, dan ini ya sudah mengalami. Kemudian kami mengelola 23 hektar di Tabanan. Itu kita tidak dapat air karena di hilir. Jadi airnya ini kan menjadi sering. Baik, Bu Kartini, ini yang harus jadi perhatian betul dan harus diselesaikan, karena bagaimanapun juga Bali bergantung pada pariwisatanya. Terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Cok Bagus Pemayun, terima kasih Ibu Niluh Kartini, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Selamat malam.